Halo semuanya, saya Esti Rianjani dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hot banget nih, yaitu tentang pengangguran di kalangan Gen Z di Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, Gen Z itu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Jadi kalau kalian termasuk generasi ini, video ini wajib banget ditonton sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pasti kalian udah sering dengar kan kalau Gen Z itu generasi yang super kreatif, melek teknologi, dan punya segudang potensi. Tapi sayangnya, ada satu masalah besar yang dihadapi sama generasi ini, yaitu tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data dari BPS per Agustus 2023, ada sekitar 9,89 juta Gen Z yang nggak nganggur. Itu artinya hampir 22,5% dari total penduduk usia 15-24 tahun di Indonesia yang belum punya pekerjaan. Angka ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional loh. Angka yang cukup fantastis ya. Buat lebih memahami masalah ini, yuk kita lihat lebih dekat salah satu contoh nyata kasus yang menggambarkan perjuangan Gen Z dalam mencari pekerjaan. Saya menemukan sebuah video di YouTube yang diunggah oleh Metro TV yang berjudul "Momenku Ungkap Risiko 10 Juta Gen Z yang Nganggur". Video ini cukup relevan dengan topik kita hari ini karena membahas langsung pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan mengenai masalah ini. Pemirsa, data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 10 juta penduduk usia muda tidak memiliki kegiatan. Belum terserapnya lulusan muda di sektor formal disebut dapat menjadi bom waktu yang berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengkhawatirkan dampak pengangguran pada generasi Z yang berpotensi mengganggu penerimaan negara. Menurut Suhasil Nazara, keterlibatan generasi muda dalam dunia kerja sangat mempengaruhi pendapat dan daya beli. Maka dari itu ia mengatakan pentingnya peranan masyarakat dalam dunia kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan daya beli. Ia juga meminta agar pemerintah terus memantau perkembangan serapan tenaga kerja dari waktu ke waktu. Sebelumnya, pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan pada tahun 2003 ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan atau youth not in education 2023 maksud kami ya, employment and training atau NEET in Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik ada beberapa alasan yang membuat anak muda masuk ke dalam kelompok ini, seperti putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, serta juga kewajiban rumah tangga dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan adanya tenaga kerja potensial yang tidak terberdayakan. Sementara pada 2023 ada sekitar 5,73 juta orang perempuan muda yang tergolong Youth Not in Education, Employment, dan Training. Proporsinya 26,54% dari total penduduk perempuan berusia 15 sampai 24 tahun. Sedangkan kelompok laki-laki muda yang tergolong NEET ada sekitar 4,17 juta orang. Di video tersebut, Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara mengungkapkan kekhawatirannya tentang tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z yang bahkan mencapai 10 juta orang. Angka ini sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Beliau juga menyoroti bahwa banyak dari mereka yang tergolong NEET, Not in Education, Employment, or Training, artinya mereka tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau mengikuti pelatihan apapun. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena Gen Z adalah generasi penerus bangsa, generasi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan pembangunan negara. Jika banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak terlibat dalam kegiatan produktif, potensi mereka akan terbuang sia-sia. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah adanya gap antara skill yang dimiliki oleh Gen Z dengan kebutuhan industri. Maksudnya, banyak lulusan sekolah atau kuliah yang skillnya kurang nyambung sama apa yang dicari perusahaan. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok bisa banyak banget Gen Z yang nganggur? Ada beberapa faktor yang bikin masalah ini semakin kompleks. Yang pertama, ada gap antara skill yang dimiliki sama Gen Z sama kebutuhan industri. Maksudnya, banyak lulusan sekolah atau kuliah yang skillnya kurang nyambung sama apa yang dicari perusahaan. Misalnya, banyak lulusan jurusan sosial atau humaniora yang susah dapat kerja karena perusahaan lebih butuh lulusan teknik atau IT. Kedua, perkembangan teknologi juga punya peran penting.
otomatisasi dan digitalisasi. Bikin banyak pekerjaan yang tadinya butuh tenaga manusia, sekarang bisa digantikan sama mesin. Contohnya, kasir di supermarket yang sekarang udah diganti sama mesin self-checkout. Belum lagi pandemi COVID-19 yang bikin ekonomi semakin susah dan banyak perusahaan yang terpaksa ngurangin karyawannya. Terus faktor ketiga, lapangan kerja yang berkualitas juga masih kurang banget. Pertumbuhan ekonomi kita belum cukup cepat untuk buat nyediain lapangan kerja yang banyak dan juga layak, terutama di sektor formal. Jadinya banyak Gen Z yang terpaksa kerja di sektor informal dengan gaji yang gak seberapa atau bahkan jadi pengangguran. Nah, dampak dari pengangguran Gen Z ini gak main-main loh. Buat individu, nganggur itu bisa bikin kehilangan penghasilan, stres, bahkan bisa bikin minder. Secara sosial, pengangguran juga bisa ningkatin angka kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Pokoknya dampaknya luas banget deh. Terus gimana dong solusinya? Tenang ya, jangan panik dulu. Masalah ini bisa diatasi kok, tapi butuh kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintahan, perusahaan, sampai kita sebagai individu. Pemerintah harus lebih gencar lagi bikin program pelatihan kerja yang relevan terhadap kebutuhan industri. Misalnya pelatihan coding, digital marketing, atau bahasa asing. Selain itu, perusahaan juga harus lebih terbuka buat terima Gen Z untuk magang ataupun kerja biar mereka bisa dapat pengalaman. Nah, buat kita sebagai Gen Z, jangan cuma nunggu kesempatan datang, kita juga harus aktif nyari informasi, upgrade skill, dan berani buat mencoba hal baru. Jangan lupa juga buat membangun networking, siapa tahu ada teman atau kenalan yang bisa bantu kita dapat kerja. Selain itu, kita juga bisa coba buat jadi entrepreneur atau freelancer. Di era digital ini, banyak banget peluang buat kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus terikat sama perusahaan. Tapi mengatasi pengangguran Gen Z nggak cuma sebatas itu aja loh. Kita juga butuh solusi yang lebih inovatif dan out of the box. Misalnya pemerintah bisa bikin program inkubator bisnis buat Gen Z yang punya ide-ide kreatif tapi nggak punya modal, atau perusahaan bisa bikin program mentorship buat ngebimbing Gen Z yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah biar mereka bisa lebih siap kerja. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi loh buat nyari solusinya. Misalnya bikin platform online yang nyambungin pencari kerja sama perusahaan, atau bikin aplikasi buat belajar skill baru secara online. Dengan teknologi, kita juga bisa bikin proses pencarian kerja jadi lebih gampang dan efisien. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mindset. Kita sebagai Gen Z juga harus punya semangat pantang menyerah, berani buat mencoba hal baru, dan selalu mau belajar. Jangan gampang menyerah cuma karena ditolak beberapa kali pas lama kerja. Ingat, kegagalan itu cuma batu loncatan. Buat kita jadi lebih baik, kita juga harus punya mentalitas wirausaha. Jangan cuma ngandelin kerja kantoran, tapi coba juga buat bikin usaha sendiri. Siapa tahu kita juga bisa jadi pengusaha sukses di masa depan. Intinya, masalah pengangguran Gen Z ini memang kompleks, tapi bukan berarti nggak ada harapan. Dengan kerjasama dari semua pihak dan semangat pantang menyerah dari kita sebagai Gen Z, saya juga yakin kita bisa mengatasi masalah ini bersama. Yuk kita bahas lebih dalam tentang faktor-faktor yang bikin angka pengangguran Gen Z tinggi banget. Oke, yang pertama ada mismatch antara skill yang dimiliki sama Gen Z sama kebutuhan industri. Ini tuh kayak kita punya kunci tapi nggak cocok sama lubangnya. Banyak Gen Z yang lulus sekolah atau kuliah dengan jurusan yang kurang relevan sama kebutuhan pasar kerja. Kedua, perkembangan teknologi juga punya peran penting. Otomatisasi dan juga digitalisasi bikin banyak pekerjaan yang tadinya butuh tenaga manusia sekarang bisa digantikan sama mesin. Jadi buat Gen Z yang nggak punya skill di bidang teknologi bakal makin susah bersaing di dunia kerja. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan yang berkualitas juga masih kurang banget. Pertumbuhan ekonomi kita juga belum cukup cepat buat nyediain lapangan kerja yang banyak dan layak, terutama di faktor formal. Jadinya banyak Gen Z yang terpaksa kerja di sektor informal dengan gaji yang gak seberapa atau bahkan jadi pengangguran. Yang keempat, pandemi COVID-19 juga bikin masalah. Pengangguran semakin banyak. Banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar atau ngurangin karyawan, dan Gen Z yang baru lulus atau baru masuk dunia kerja jadi korbannya. Dampak dari pengangguran Gen Z ini gak main-main loh. Buat individu, nganggur itu juga bisa bikin kehilangan penghasilan, stres, bahkan depresi. Banyak Gen Z yang udah capek-capek kuliah tapi ujung-ujungnya nggak dapat kerja.
Ini juga bisa bikin mereka merasa gagal dan kehilangan harapan secara sosial. Pengangguran juga bisa ningkatin angka kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Kalau banyak Gen Z yang nganggur, mereka bisa jadi beban buat keluarga dan masyarakat. Bahkan nggak jarang ada yang terjerumus ke tindakan kriminal karena putus asa. Buat negara, pengangguran Gen Z juga bisa ngurungin banget. Soalnya Gen Z itu aset bangsa yang punya potensi besar buat memajukan Indonesia. Kalau mereka nganggur, potensi itu jadi kebuang sia-sia dong. Tapi tenang, jangan putus asa dulu, karena masih banyak kok hal yang bisa kita lakuin buat ngatasin masalah ini. Pertama, kita juga harus terus belajar dan upgrade skill. Di era digital ini, skill di bidang teknologi itu jadi nilai plus banget. Kita biasa belajar coding, digital marketing, desain grafis, atau skill lainnya yang lagi dibutuhkan di pasar kerja. Dan yang kedua, kita juga harus berani buat jadi entrepreneur, nggak harus nunggu kerja kantoran. Kita juga bisa bikin usaha sendiri, mulai dari jualan online, jadi konten kreator, atau nyediain jasa. Dan ketiga, kita harus aktif nyari informasi lowongan kerja, jangan cuma ngandelin satu platform, tapi coba juga cari di situs-situs lainnya atau lewat kenalan. Yang keempat, jangan lupa buat jaga kesehatan mental. Nganggur itu memang bikin stres, tapi kita harus tetap semangat dan selalu positif. Jangan lupa buat olahraga, makan makanan sehat, dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, kita harus saling support dan bantu teman-teman kita yang lagi susah nyari kerja. Kita bisa kasih informasi lowongan kerja, bantu bikin CV, atau kasih semangat. Menariknya, di tengah tantangan yang ada, kita juga dapat melihat banyak kisah inspiratif dari Gen Z yang berhasil mengatasi pengangguran dan meraih kesuksesan. Ada yang jadi pengusaha muda, ada yang jadi konten kreator terkenal, dan ada juga yang jadi profesional di bidangnya. Ini membuktikan bahwa meskipun situasinya sulit, bukan berarti kita nggak bisa sukses. Kuncinya adalah kerja keras, pantang menyerah, dan selalu mau belajar. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta juga nggak tinggal diam. Banyak program dan inisiatif yang diluncurkan untuk membantu Gen Z mengatasi pengangguran ini. Mulai dari pelatihan kerja gratis, program magang, sampai bantuan modal usaha. Ini adalah bukti bahwa semua pihak peduli sama masalah ini dan berusaha membuat nyari solusi terbaik. Jadi jangan ragu buat manfaatin program-program ini ya. Siapa tahu itu bisa jadi jalan buat kalian dapetin pekerjaan atau bahkan jadi pengusaha sukses. Satu hal lagi yang penting, jangan lupa buat terlibat di kegiatan sosial dan komunitas. Selain bisa menambah pengalaman dan relasi, ini juga bisa jadi ajang buat kita belajar banyak hal baru dan nemuin passion kita. Siapa tahu dari situ kita bisa temuin ide bisnis atau bahkan pekerjaan impian kita. Dan jangan lupa jaringan pertemanan dan komunitas juga bisa menjadi kunci kesuksesan. Siapa tahu teman atau kenalan kita memiliki informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Selain itu, dengan bergabung dalam komunitas yang relevan dengan bidang yang kita minati, kita bisa mendapatkan wawasan baru, memperluas jaringan, dan bahkan menemukan mentor yang dapat membimbing kita dalam mengembangkan karirnya. Tentu saja mengatasi masalah pengangguran Gen Z ini bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi juga harus ditingkatkan agar Gen Z memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industrinya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat jaringan pengamanan sosial seperti program bantuan tunai atau pelatihan keterampilan bagi pengangguran untuk membantu mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaannya. Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Perusahaan dapat berkontribusi dengan membuka lebih banyak lowongan pekerjaan, terutama bagi lulusan baru. Selain itu, program magang dan pelatihan kerja juga dapat menjadi jembatan bagi Gen Z untuk memasuki dunia kerja dan mendapatkan pengalaman yang lebih berharga. Kita harus ingat bahwa setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing, namun Gen Z memiliki keunikan tersendiri, yaitu kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan dan kemahiran dalam teknologi. Dengan memanfaatkan potensi ini, Gen Z dapat menjadi pionir dalam menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial, dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Potensi Gen Z tidak hanya terletak pada kemampuan individu, tetapi juga pada semangat kolaborasi dan kerjasama. Melalui kolaborasi, Gen Z dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan ide-ide kreatif untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan berdampak lebih besar. Mari kita bersama-sama berinvestasi pada Gen Z,
karena mereka adalah aset berharga bagi masa depan Indonesia. Dengan memberikan mereka dukungan dan kesempatan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa mereka akan menjadi generasi yang sukses, mandiri, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kita semua memiliki peran dalam membentuk masa depan Gen Z. Pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus bersatu padu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Mari kita memberikan mereka akses pendidikan yang berkualitas, pelatihan yang relevan, kesempatan kerja yang luas, dan dukungan moral yang mereka butuhkan. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatasi masalah pengangguran, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan di Indonesia. Gen Z adalah generasi yang penuh potensi dan dengan dukungan yang tepat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju kejayaan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh Gen Z di Indonesia, jangan pernah menyerah pada impian kalian, teruslah belajar, berjuang, dan ingat berkarya. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Saya yakin dengan semangat dan kerja keras, kalian pasti bisa mengatasi segala tantangan dan meraih kesuksesan. Mari bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa, rendahnya serapan tenaga kerja apakah hanya sekedar kebutuhan industri dan skill lulusan yang baru yang jomplang atau ada variabel lain kira-kira? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan Prof. Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Nur Effendi. Selamat pagi, Prof. Tajudin. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, Prof. Tajudin, ini kan ada indikasi rendahnya serapan tenaga kerja ya. Apakah memang hanya sekedar kebutuhan industri yang sudah mulai bergeser atau ada skill lulusan baru ini yang tidak sesuai dengan kemauan industri atau ada variabel lain nih, Prof? Ya, kalau katakan sektor industri yang tergolong formal, itu memang mungkin Gen Z ini tidak terserap. Tetapi kan mereka sekarang sudah mulai mengembangkan apa yang disebut dengan pasar kerja fleksibel. Mereka bekerja menjadi content creator, YouTuber, online, bisnis online dan sebagainya. Itu cukup banyak jumlahnya. Tapi itu kalau di dalam sensus Masakernas, itu dianggap usaha sendiri. Usaha sendiri itu digolongkan sektor informal. Jadi menurut hemat saya, itu perlu kita teliti lebih jauh. Karena salah satu karakteristik Gen Z ini adalah kreativitas, tidak mau tergantung dengan orang lain. Mereka telah melihat teknologi dan mereka itu sekarang, ya kalau kita melihat pemuda-pemuda kita itu contohnya Vicky Naki, ada Randy, ada siapa lagi, itu kan mereka bekerja dengan digital dan mengambah dunia internasional. Itu banyak, yang berdagang online juga cukup banyak. Startup juga mereka rintis. Jadi menurut hemat saya, ini memang ada pergeseran dalam pasar kerja. Bukan lagi pasar kerja yang seperti dahulu kala, pasar kerja yang formal begitu. Tapi mulai pasar kerja fleksibel. Itu banyak sekali di online, ojek online, Shopee dan sebagainya. Itu banyak kali mereka terlibat. Jadi menurut hemat saya pergeseran ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa mereka bekerja fleksibel? Mereka tidak mau terikat dengan ikatan-ikatan formal. Itu salah satu sifat Gen Z. Jadi menurut hemat saya jangan khawatir, mereka punya kreativitas yang cukup tinggi karena mereka bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Dan itu banyak sekali contohnya yang berhasil yang menjadi jutawan ya. Jadi jangan kemudian dianggap mereka tidak bekerja, itu formal begitu dianggap tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan memang di masyarakat itu kalau orang tidak bekerja di kantor, industri itu nggak bekerja. Tidak. Mereka sekarang banyak yang terlibat di dalam pasar kerja yang saya sebut fleksibilitas. Oke, berarti memang lebih terbuka saja ya Prof ya peluang ini. Nah tapi Prof, jika memang Gen Z ini akan memilih sektor informal, nah formal ini kan akan kekurangan usia produktif nantinya. Apakah akan ada ketidakstabilan nantinya di sektor formal ini? Ya memang tidak semuanya ya, ada juga yang masuk ke sektor formal. Tetapi kan sektor formal saat ini terutama industri kan masih relatif tidak begitu dapat menyerap karena ya pasar yang tidak berkembang sejak COVID dan seterusnya itu. Dan ini menurut hemat saya ada keterbatasan. Ya memang kalau seperti itu ya pilihannya mereka akan bekerja di luar sektor formal. Apalagi sektor informal itu terlalu banyak
pembatasan, harus punya pengalaman, harus umur sekian, ada umur paling tidak 27 atau 29, kan Gen Z ini umur 15-24. Jadi ya susahlah bagi mereka untuk masuk ke sana. Tetapi alternatif mereka menurut hemat saya saat ini cukup bagus. Mereka bisa mengembangkan kreativitas di digital, macam-macam yang mereka kerjakan. Dan itu juga bisa menghasilkan uangnya cukup banyak. Karena anak Gen Z ini banyak juga yang jadi jutawan. Jadi kita jangan juga terlalu dosa. Karena sektor informal ini makin lama, menurut hemat saya juga akan mengurangi penyerapan tenaga kerja karena perubahan teknologi. Kalau nanti robotisasi dan seterusnya masuk ke Indonesia, otomatis itu kan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja.